Dalam kata-kata Freddie Mercury yang legendaris, satu lagi tumbang. Jauh di pedalaman Rusia, sesuatu yang mematikan telah datang untuk para jenderal Rusia. Mereka berguguran satu persatu, membuat komando tinggi militer Rusia menjadi kacau. Rusia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Putin begitu ketakutan bahwa dia akan menjadi korban berikutnya, sampai-sampai dia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya bersembunyi di bunker-bunker. Semua itu tak akan mengubah apa-apa. Raja amunisi Rusia sudah mati. Hal paling konyol adalah kesombongan orang yang paling dekat dengan jenderal itu mungkin jadi alasannya. Pada 9 Juni dilaporkan terjadi lagi pemboman mobil di Rusia. Laporan awalnya masih samar. Kami tahu bahwa sebuah BMW XX3 terbakar di sebuah kawasan pemukiman yang dikenal sebagai tempat tinggal para jenderal militer Rusia. Distrik pinggiran Moskow, Balashika, kemungkinan warganya mendengar ledakan dan melihat api sekitar pukul 5.30 pagi. Beberapa orang mungkin terbangun karena terkejut. Yang lain mungkin melihat jendela mereka bergetar saat mereka sedang menikmati sereal pagi mereka. Namun, satu orang malang tewas terbakar dalam api itu dan tidak akan lagi menjadi masalah bagi Ukraina. Rusia telah berusaha untuk meredam kabar tentang ledakan ini, meskipun pihak berwenang Rusia telah mengonfirmasi bahwa ledakan itu memang terjadi. Mereka sangat tertutup tentang siapa yang menjadi targetnya. Hal ini memicu spekulasi. Kiev Post menyebut beberapa saluran telegram Rusia menduga bom mobil menewaskan Alexander Maksimtsev, perwira senior pasukan dirgantara Rusia. Itu bisa jadi keadilan puitis untuk Ukraina. Setiap serangan terhadap pasukan yang bertanggung jawab membombardir Ukraina dengan 8.150 drone dan 211 rudal hanya pada bulan Mei saja adalah serangan yang mengirimkan pesan kepada Putin bahwa balas dendam akan diambil atas serangan Rusia terhadap warga sipil Ukraina. Namun, Maksimtsev bukanlah targetnya. Ukraina masih mengincar target yang lebih besar. Usai beberapa jam spekulasi, Meduza jadi salah satu yang pertama memberitakannya. Maksimtsev bukanlah targetnya. Bom mobil yang mengguncang Balashika sebenarnya telah menewaskan Dmytro Davidov. Beberapa media telah mengonfirmasi nama itu, termasuk penasihat Kementerian Pertahanan Ukraina, Sergei Stenenko. Dengan begitu, kita tahu para pembunuh mengincar target yang kedudukannya lebih tinggi daripada pejabat senior. Mereka berhasil menyingkirkan salah satu jenderal terpenting di militer Rusia. Davidov adalah, atau dulunya, Kepala Direktorat Utama Rudal dan Artileri di Kementerian Pertahanan Rusia. Kami sudah menyebutkan bahwa Ukraina ingin membalas dendam kepada Rusia atas serangan rudal dan drone yang terus-menerus. Inilah orang yang akan Anda serang jika ingin mengirim pesan kepada Rusia. Davidov berusia 57 tahun, telah memimpin departemennya sejak 2017 menurut Euromed dan media, dan Ukraina mengetahui segalanya tentang dirinya dan cara-cara jahatnya. Database Mirrors milik Ukraina mencatat Davidov sebagai salah satu otak utama di balik perencanaan dan pelaksanaan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, yang menjadikannya salah satu jenderal militer yang paling dipercaya oleh Putin. Tugasnya memastikan tentara Rusia selalu mendapat peluru dan rudal yang dibutuhkan sejak awal perang. Dan hal ini tetap berlaku meski perang berlangsung lebih dari 4 tahun. Davidov secara tidak langsung bertanggung jawab atas ribuan warga Ukraina yang tewas akibat ledakan. Sekarang keadilan puitis baru saja menghantam BMW miliknya. Jadi kita sudah tahu siapa, tapi bagaimana caranya? Itu pertanyaannya. Dan kita mendapat sedikit petunjuk dari rekaman video pengawasan di pinggiran kota tempat pembunuh beraksi. Dalam video tersebut, kita melihat kendaraan Davidov diparkir di tempat yang tampaknya merupakan area parkir kecil. Ledakan terjadi dengan cepat, tidak besar, bukan bola api yang melahap sekitarnya. Ledakannya singkat dan terfokus pada mobil itu. Namun, masih ada lagi. Ledakan itu tampaknya tak langsung membunuh Davidov. Rekaman lain menunjukkan BMW melaju di jalan dengan api di belakangnya, tapi tak lama. Apakah Davidov meninggal saat menginjak pedal atau berusaha mencari bantuan? Tidak jelas. Namun saat mobilnya menabrak mobil lain yang terparkir, tampak jelas ia sudah tak tertolong. Para warga mencoba membantu. Warga memakai alat pemadam untuk memadamkan api dan berhasil menarik tubuh Davidov yang sudah meninggal dari reruntuhan. Namun itu belum cukup. Raja amunisi Rusia tewas dan pasukan artileri serta rudal Putin kehilangan salah satu komandan paling brutal dan cergas. Segala informasi lain yang kami ketahui tentang ledakan itu telah muncul di media dalam beberapa jam setelah kejadian. Kiev Post melaporkan bahwa analisis rekaman pengawasan menunjukkan bahwa bom yang digunakan untuk meledakkan mobil Davidov tampaknya memiliki kekuatan setara sekitar 400 gram TNT. Sekali lagi, itu sedikit.
apalagi dibandingkan 6,5 kg yang biasanya dimuat ke dalam peluru artileri Rusia kaliber 152 mm yang selalu dipastikan Davidov sampai ke garis depan. Namun, di dalam mobil, 400 gram sudah cukup menyingkirkan seorang jenderal dari perang. Pengeboman itu terjadi kurang dari 1 km dari lokasi pengeboman mobil serupa yang menewaskan Letnan Jenderal Rusia Yaroslav Moskalik sekitar setahun sebelumnya. Ada pola di sini. Para pembunuh tampaknya tahu di mana tokoh-tokoh militer Rusia yang paling penting biasa berada dan dapat mengakses kendaraan pejabat tinggi. Ini juga serangan yang sangat cerdas. Ledakannya cukup kecil untuk menewaskan Davidov tanpa terlalu besar hingga menimbulkan kerusakan kolateral. Tidak ada korban sipil dilaporkan, menandai serangan ini sangat terencana dan tepat sasaran. Itu juga berarti bahwa tidak ada satupun dari ini yang bersifat acak atau oportunistik. Davidov kemungkinan diawasi selama beberapa hari saat para pembunuh mempelajari rutinitas hariannya dan mencari waktu terbaik untuk menyerang. Bom mobil itu diledakkan pada waktu yang tepat dan di lokasi yang benar untuk memastikan bahwa hanya Davidov yang menjadi korban ledakan tersebut. Inilah kejutan besarnya. Para pembunuh mendapat bantuan dari orang yang tak pernah diduga Davidov akan berkhianat, yaitu putranya sendiri. Satu-satunya penghiburan bagi Davidov jika ia selamat adalah pengkhianatan itu tak disengaja. Dalam wawancara dengan The Sun, ahli keamanan Will Geddes mengungkap, putra Davidov mungkin mengunggah foto di media sosial yang bisa membantu para pembunuh. Pemuda itu, yang saat ini adalah kadet militer di tentara Rusia, tampaknya telah mengunggah sebuah foto ke media sosial yang memperlihatkan kendaraan dinas Davidov lengkap dengan nomor registrasinya. Para pembunuh itu tak mungkin mendapat informasi yang lebih berharga. Mereka tahu mobil mana yang harus mereka serang, karena seorang pemuda sombong ingin pamer mobil mewah ke temannya. Geras mengatakan klaim ini belum 100% dikonfirmasi, namun jika benar, ini adalah kegagalan besar dalam sistem keamanan Rusia. Rusia tahu bahwa para jenderalnya adalah target. Cukup banyak dari mereka yang tewas akibat serangan serupa dalam beberapa tahun terakhir untuk membuktikan hal itu, seperti yang akan segera Anda ketahui. Putra pejabat militer tinggi yang tidak sadar pentingnya menjaga ciri kendaraan dinas ayahnya agar tak tersebar di media sosial menunjukkan kegagalan besar Rusia dalam melindungi orang-orangnya. Putin akan melihat ini dan ngeri memikirkan implikasinya. Jika jenderalnya tanpa sengaja dikhianati keluarganya, dia harus memperketat keamanannya sampai tingkat ekstrim. Saat Putin bergegas untuk memperkuat keamanannya sendiri, dia juga akan tahu bahwa kehilangan Davidov berarti Letnan Jenderal keempat telah gugur sejak awal perang. Kami telah menyebut Moskalik, wakil kepala Direktorat Operasi Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Dia tewas akibat serangan bom serupa pada April 2025. Sebelumnya ada Letnan Jenderal Igor Kirillov. Dia memimpin unit perkanan kimia Rusia dan tewas akibat bom yang dipasang di skuter listrik pada Desember 2024. Dan setahun setelah pembunuhan pertama itu, Letnan Jenderal Vainil Safarov tewas akibat bom mobil yang dipasang di bawah Kia Sorento miliknya di selatan Moskow. Dia mengawasi pelatihan operasional staf umum. Kalau kita tidak tahu yang sebenarnya, kita akan mengira Ukraina sengaja menargetkan Jenderal Kunki dalam invasi ke wilayahnya. Tapi kita tahu yang sebenarnya, Ukraina belum mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Mungkin ini hanya kebetulan besar bahwa para jenderal yang ingin dibunuh Ukraina diledakkan di mobil mereka. Seakan Putin belum cukup takut, pengeboman mobil Davidov tampaknya juga bukan satu-satunya upaya terhadap pejabat senior Rusia pada 9 Juni. Beberapa jam setelah ledakan yang menewaskan Davidov, sebuah kendaraan listrik Zika terbakar di distrik Konkovo, Moskow. Laporan Euromid dan pers, kebetulan? Mungkin, tapi waktunya memang aneh. Dan media yang sama juga mengungkapkan bahwa polisi Moskwa terpaksa mengevakuasi pusat perbelanjaan Nebo di distrik Tsentsavo, Moskwa setelah sebuah benda mencurigakan ditemukan di bawah mobil yang diparkir. Pemeriksaan massal kendaraan diperintahkan di seluruh Moskwa sehingga tampak seperti ada semacam operasi kecil yang sedang berjalan. 2 bom ditemukan atau meledak tanpa menimbulkan korban jiwa, tetapi bom yang memulai semuanya itu menewaskan pria yang memang menjadi targetnya. Para jenderal Putin tewas di sekelilingnya akibat sabotase dari dalam Moskwa sendiri. Pemimpin Rusia mulai kehilangan kendali. Invasi ke Ukraina yang ia mulai kini lepas kendali dan Putin berusaha memperkuat keamanannya serta keamanan para jenderal untuk mencegah kejadian serupa.
Semua itu gagal. Ancaman di wilayahnya sendiri membuat Putin bersembunyi. Sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan berharga dari saluran kami, tekan tombol subscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan analisis kami tentang perkembangan terbaru perang Ukraina. Putin tak pernah membayangkan semua ini saat meluncurkan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus. Rusia seharusnya mudah masuk ke Ukraina, merebut Kiev dalam beberapa hari, dan semuanya selesai. Putin dapat menggelar parade megah dan menampilkan diri sebagai penakluk besar yang mengembalikan apa yang dia klaim milik Rusia ke tanah air. Namun setelah lebih dari 4 tahun perang, Putin harus menerima kenyataan bahwa perang yang ia mulai telah lepas kendali. Putin sangat terobsesi dengan perangnya sampai kehilangan fokus mengurus negaranya. Internet seluler dimatikan, jejaring sosial menjadi sasaran, dan semua ini terjadi karena Putin telah kehilangan kendali sampai-sampai ia diliputi oleh paranoia. Dan bisa dibilang dia memang punya alasan untuk takut ketika para jenderalnya tumbang satu persatu di sekitarnya. Putin melakukan segala cara yang bisa ia pikirkan untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah alasan pemadaman internet, kontrol atas segalanya. Putin tidak mempermasalahkan adanya kekecewaan dan kemarahan di sekitarnya, bahkan dari elit Rusia yang melihat Putin gagal menepati janjinya. Justru Putin malah makin paranoid. Hal itu membuatnya mengambil keputusan keamanan yang justru membatasi kemampuannya memimpin negara yang ia seret ke jurang keputusasaan. Sebulan sebelum Davydov tewas tragis, CNN melaporkan Putin memerintahkan peningkatan besar keamanan di sekelilingnya dan beberapa jenderal utama. Langkah ini meliputi pemasangan kamera keamanan di rumah beberapa pejabat tinggi. Tidak jelas apakah itu untuk melindungi mereka atau agar dinas intelijen mengawasi pejabat atas perintah Putin. Ketakutan akan kudeta terasa di mana-mana, tambah CNN, dan ketakutan tersebut ditambah dengan gelombang pembunuhan yang terjadi di seluruh Rusia telah membuat Putin semakin tenggelam dalam paranoia pribadinya. Kini juru masak, fotografer, dan pengawal Putin dilarang naik transportasi umum. Putin tidak mau orang-orang itu dikenali dan diikuti kemanapun dia bersembunyi minggu ini. Langkah-langkah ini mulai diterapkan usai pembunuhan Safarov pada Desember, dan Putin juga mengurangi perjalanannya. Hanya beberapa lokasi tertentu tempat pemimpin Rusia itu mungkin ditemukan, semuanya dipenuhi aparat keamanan. Putin membatasi kunjungan ke fasilitas militer Rusia dan belum pernah mengunjungi satu pun pada tahun 2026 hingga laporan CNN Mei. Jelas apa yang dilakukan pemimpin Rusia. Ia ingin memberi peluang sekecil mungkin bagi pembunuh atau drone untuk mencapainya. Dan solusinya atas tewasnya banyak jenderal adalah dengan lebih sering bersembunyi. Itu mungkin berhasil bagi Putin, tapi tidak banyak menolong Davydov dari bom mobil lain. Selain perencanaan matang dan dugaan kecerobohan putranya di media sosial, beberapa faktor lain juga mungkin berkontribusi pada pembunuhan Davydov. Setelah pembunuhan Suratov, Putin memanggil pejabat keamanan tertinggi untuk membahas langkah berikutnya. Hasilnya adalah pertikaian di Kremlin ketika Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, melontarkan kritik kepada Kepala FSB Alexander Bortnikov karena gagal melindungi para perwiranya. Bortnikov membalas bahwa dia tak diberi sumber daya yang cukup untuk melindungi mereka, menurut laporan CNN. Konflik dalam organisasi yang seharusnya melindungi jenderal Rusia jelas bukan cara terbaik untuk menyusun rencana agar mereka tetap aman dari bom mobil. Davydov baru mengetahuinya, dan Rusia kembali mencari solusi atas masalah yang belum mereka atasi selama bertahun-tahun. Menempatkan begitu banyak jenderalnya di lingkungan perumahan yang memang dirancang khusus untuk para pejabat tinggi itu sendiri tidak membantu. Rusia membangun blok rumah dan apartemen untuk pejabat militernya, sehingga menjadi target jelas bagi para pembunuh di Moskow. Status kini jadi bumerang bagi orang-orang gekak Putin. The Insider mengungkapkan hal ini dalam sebuah laporan pada Maret 2023, di mana mereka melaporkan bahwa pejabat militer senior menerima perumahan dari militer Rusia yang, dalam banyak kasus, bernilai jutaan dolar. Yang perlu dilakukan seorang pembunuh bayaran hanyalah mengikuti aliran uang. Akhirnya, mereka akan temukan jenderal Rusia. Ketika Putin gagal menyadari bahwa memberi hadiah pada jenderal korup juga menjadikan mereka sasaran, dia pun bersembunyi. Selain langkah keamanan yang disebutkan, pemimpin Rusia kini menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di bunker bawah tanah. Menurut The Independent,
Putin kini berminggu-minggu di bunkernya dan hanya keluar saat benar-benar perlu, seperti ketika dia berusaha berpura-pura tegar menghadapi keruntuhan Rusia, baik di Ukraina maupun secara ekonomi. Sistem pertahanan udara dipindahkan massal ke kediaman Putin, sehingga tentara di garis depan tidak mendapat manfaat dari S-400 dan Pansir S-1 yang dipakai melindungi Putin. UNN menyebutkan Putin telah memperbesar kekuasaan FSO yang menurut media bertanggung jawab atas banyak pemadaman internet untuk melindungi Putin. Inilah realitas kepemimpinan Rusia. Putin begitu ketakutan bahwa Ukraina bisa saja menjadikannya target berikutnya sehingga dia bersembunyi. Inilah orang kuat politik Rusia, pria yang seharusnya menjadi pembela Rusia. Yang kita lihat hanya pengecut ketakutan yang bersembunyi di bunker saat para jenderalnya tewas di sekitarnya. Dan jadi kita kembali ke Davidov. Paranoia Putin tidak bisa melindunginya, begitu pula 3 letnan jenderal lain di jajaran atas militer Rusia yang telah menjadi korban bom mobil dan skuter. Yang lebih menakutkan bagi Putin adalah Raja Amunisi Rusia dan sesama petinggi lainnya bukan satu-satunya tokoh militer penting yang tewas di wilayah kekuasaan Putin. Daftar targetnya sangat banyak. Pada Desember 2025 jumlahnya sudah mencapai 12 nama dan Davidov menjadikannya nama ke-13 yang sial. Ukraina tetap bungkam soal itu. Kita bisa berasumsi Ukraina berada di balik pembunuhan Davidov. Rusia pasti akan menyalahkan Ukraina seperti pada kasus pembunuhan petinggi militernya sebelumnya. Namun Ukraina belum mengonfirmasi apapun dan membiarkan Rusia menebak-nebak. Bagaimanapun juga, jika Ukraina tidak mengakui secara terbuka dan berkata, "Ya, kami membunuh Davidov," maka Putin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita bahas paranoia. Bayangkan isi pikiran pemimpin Rusia sekarang. Dia yakin Ukraina membunuh satu lagi jenderalnya, meski belum sepenuhnya yakin. Saat muncul isu kudeta dan kerusuhan di Kremlin, selalu ada kemungkinan, meski kecil, bahwa dalang pembunuhan ini adalah orang yang sangat dekat dengan Putin. Bisa jadi putra Davidov terlibat sejak awal, sengaja mempublikasikan foto BMW ayahnya di media sosial untuk menunjukkan kendaraan yang harus disingkirkan. Kami tidak mengatakan bahwa semua ini benar. Kami juga tidak mengatakan bahwa tidak ada yang benar dari semua ini. Itulah masalah Putin. Dia takut kehilangan nyawanya karena segalanya di sekitarnya tak lagi pasti. Ada para penyabot di bayang-bayang, pembunuh di sekitarnya, dan ancaman drone di langit yang tak pernah berakhir. Putin tetap di bunker, tak berdaya melihat jenderalnya terus tumbang. Raja Amunisi Rusia sudah mati, dan itu baru awal dari masalah Putin di dalam Rusia. Ukraina membuktikan agennya bisa masuk jauh ke Moskow dan menyerang tepat di depan mata Rusia jika benar Ukraina dibalik pembunuhan Davidov. Di Saint Petersburg, drone Ukraina menyerang pangkalan utama armada Baltik yang mestinya di luar jangkauan. Sebuah korvet lumpuh dan front Baltik baru dibuka. Dengan meluasnya perang Ukraina, tekanan pada Putin makin kuat. Tonton video kami untuk mengetahui serangan jarak jauh Ukraina ke pangkalan Angkatan Laut Kronstadt. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show karena kami akan menghadirkan lebih banyak berita tentang apa yang terjadi jauh di dalam Rusia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.